Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahfakat. Ya baik, di video kali ini itu saya ingin mengajak Anda semua berpikir ya. Mengajak Anda semua berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang kemahabesaran Allah. Nah, kalau saat ini teman-teman yang berpikir tentang masalahnya, tentang besarnya hutangnya, jumlah hutangnya banyak, masalahnya besar. Nah, saya ingin mengajak Anda berpikir yang insya Allah, yang saya sampaikan ini insya Allah bisa membuat diri Anda berpikir ulang, berpikir secara logika ya, bahwa sebesar apapun masalah Anda, sebesar apapun hutang Anda, insya Allah Allah jauh lebih besar dari itu semuanya. Nah, kali ini sesuai judul yang saya buat, mulai hari ini saya sarankan buat teman-teman semuanya yang lagi pusing mikirkan hutang, yang lagi pusing, lagi stres karena hutang yang nggak lunas-lunas, mulai hari ini saya sarankan titipkan hutangmu, masalahmu, problemmu, beban hidupmu kepada Allah. Saya ulangi ya, mulai hari ini titipkan semua masalahmu, hutangmu, beban hidupmu kepada Allah. Kenapa? Selalu saya katakan bahwa hutang itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Hutang itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Kalau Anda memikirkan fokusnya pada hutang, insya Allah hidup Anda akan stres. Insya Allah Anda nggak bakal mampu memikirkan itu semua. Nah, saya kasih tip, saya kasih cara seperti yang dulu saya lakukan. Titipkan hutangmu sama Allah, titipkan. Nanti malam sholat hajat. Sholat hajat selesai isya boleh ya, selesai sholat isya boleh, kerjakan sholat hajat boleh, malam hari boleh gitu. Nah, yang pastinya malam kerjakan sholat hajat 2 rakaat, kemudian Anda berselawat kepada Rasulullah 1000 kali. Selesai itu Anda bilang, ya Allah, mulai hari ini aku titipkan semua hutangku kepadamu. Mulai hari ini aku titipkan semua hutangku padamu ya Allah. Aku nggak sanggup memikirkannya, aku nggak mampu untuk menyelesaikannya. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan semua hutangku. Hanya Engkau yang bisa melunasin semua hutang-hutangku ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan semua masalah yang sedang kuhadapi ya Allah. Mulai hari ini aku ingin fokus memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Mulai hari ini aku bertekad untuk memperbaiki hidupku, memperbaiki ibadahku, memperbaiki hatiku, memperbaiki pikiranku. Segala persoalan, solusi, keajaiban kuserahkan kepadamu ya Allah. Katakan begitu. Katakan begitu teman-teman semuanya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau Anda fokusnya pada masalah, fokusnya pada hutang, Anda nggak bakal mampu, Anda nggak bakal bisa untuk masuk ke ranah itu. Nah, lupakan sejenak solusi, lupakan sejenak keajaiban. Anda fokusnya pada Allah aja. Anda fokusnya pada ampunan Allah aja. Anda cari itu Allah. Anda benar-benar berniat, bertekad dalam hati untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki hati, memperbaiki pikiran. Intinya untuk berniat memantaskan diri supaya Anda layak ditolong sama Allah. Jadi ingat teman-teman semuanya ya, pemantasan diri kita ini sangat penting. Bukan berarti Allah nggak mengabulkan doa kita, bukan berarti Allah nggak lunasin hutang kita. Bisa jadi kita yang belum pantas. Bagaimana cara memantaskannya itu? Caranya seperti yang saya katakan tadi, perbaikin ibadah, perbaikin hubungan kita sama Allah. Kalau kita berniat memperbaiki hubungan kita sama Allah, memperbaiki diri, maka Allah akan memperbaiki segalanya. Maka Allah akan memperbaiki hidup kita, maka Allah akan melunasin semua hutang-hutang kita. Coba deh teman-teman semuanya, saat malam hari itu begini ya, saya ajak berpikir nih, seperti yang saya katakan tadi. Coba malam hari Anda di depan rumah kah, atau Anda keluar rumah lah, keluar rumah, Anda duduk santai, coba tatap tuh langit. Langit dengan gelapnya, langit dengan hamparan yang sangat luas. Lihat tuh bulan. Begitu terangnya bulan itu indah dipandang, memancarkan cahaya, menerangin malam hari. Tatap tuh bintang-bintang yang berkilau menghiasi langit yang terbentang luas. Pastinya tahu siapa yang ciptakan itu, Allah. Ini ya teman-teman semuanya, saya kasih keyakinan yang penuh, mengajak Anda berpikir semuanya. Allah itu bisa merubah malam menjadi siang. Allah itu bisa merubah siang menjadi malam. Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat. Allah itu bisa menerangi dan menggelapkan segala alam raya ini, seluruh dunia ini. Allah bisa. Apalagi cuma masalah kita, apalagi cuma hutang kita. Jadi saran saya, fokusnya jangan pada hutang,
Jangan pada masalah, fokus Anda itu lihatlah kekuasaan Allah. Lihatlah betapa Allah itu maha kuasa, maha dahsyat yang bisa membuat diri kita ini berubah. Allah bisa rubah siang dari malam, apalagi cuma merubah hidup kita. Nah tentunya kalau kita ingin merubah hidup kita, apapun itu problemnya, hutang kah, masalah rumah tangga kah, anak kah, datang pada yang maha kuasa. Siapa? Allah. Makanya selalu saya katakan, jangan cari solusi dulu. Jangan pikirkan keajaiban dulu. Jangan cari Allah. Udah ente bertaubat. Selalu saya katakan, sebab hidup kita susah, sebab hutang kita nggak lunas-lunas, sebab rezeki kita susah, sulit, seret, itu karena dosa kita. Maka banyakin istighfar, banyakin minta ampun sama Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Anda sholat hajat tuh malam hari 2 rakaat, kemudian Anda bersolawat dalam solawat tuh 1000 kali gitu. Saya sarankan 1000 kali. Solawat, kemudian Anda bertekad bertekad, berniat, titipkan semua masalah, beban hidup, hutang sama Allah. Udah ente fokus memperbaiki diri. Sama-sama kita perbaiki diri, sama-sama kita berjuang untuk mendekatkan diri sama Allah. Masalah itu anugerah teman-teman semuanya. Masalah itu nikmat. Insya Allah dengan masalah itu kita jadi kenal Allah, kita mau ibadah, kita mau tahajud. Bisa jadi Allah belum lunasin hutang kita, belum kabulkan doa kita, karena kalau Allah lunasin, kalau Allah selesaikan masalah kita, kita nggak mau duha lagi, nggak mau tahajud lagi. Insya Allah dengan kita kenal Allah saja itu sudah merasa lebih dari segalanya. Persoalan kenapa masalah kita belum selesai, itu tinggal kitanya saja. Maksudnya kita introspeksi diri. Mungkin ibadah kita belum ikhlas, mungkin hati kita yang belum yakin sama Allah, mungkin kita yang kurang sabar. Intinya setiap problem yang diberikan Allah kepada kita itu memiliki kebaikan, pastinya kebaikan teman-teman semuanya. Gak mungkin deh Allah itu memberikan yang jelek-jelek buat kita. Mungkin kita merasa karena beban hutang, kita dicaci, dihina, kita merasa kok hidup kita terpuruk, merasa gak diperhatikan Allah. Bukan, justru dengan masalah itulah Allah tuh sayang sama kita. Dengan masalah itu kita akhirnya bangun malam, kita sholat, kita baca Quran, kita istighfar, kita sholawat, kita melakukan ibadah-ibadah. Itu artinya apa? Itu artinya Allah itu menginginkan kita itu kembali kepadanya, bertobat padanya. Nah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil setiap persoalan yang kita hadapi itu karena Allah ingin kita kembali, karena Allah ingin kita tobat, karena Allah ingin memperbaiki hidup kita, karena Allah ingin membuat diri kita itu menjadi taat. Maka terima apapun yang terjadi pada diri kita. Hari ini kita dimaki, dihina, nggak bisa bayar utang, ya nikmatin itu, sabar. Allah ingin kasih pahala kita lewat sabar. Allah ingin mengajarkan kita keikhlasan, kesabaran, ridho. Insya Allah teman-teman semuanya, seperti yang saya katakan tadi, Allah tuh bisa menyelesaikan segalanya. Cuma kadang-kadang kita nggak yakin. Allah bisa itu kan, seperti yang saya katakan tadi kan, rubah siang jadi malam, malam jadi siang, dan sebaliknya. Segala alam raya dunia ini tuh Allah yang kendalikan itu. Yang penting kita yakin. Nah, salah satu ciri tanda orang yakin itu sama Allah, bahwa dia yakin bahwa insya Allah hutangnya lunas, insya Allah materinya selesai, insya Allah hidupnya bahagia, insya Allah hajatnya, impiannya terkabul. Itu salah satu cirinya adalah dia tidak memikirkan hasilnya. Dia tidak memikirkan bagaimana caranya Allah, kapan nanti Allah mengabulkan, dari mana jalannya, apa yang nggak dipikirkan. Dan tugas kita tuh bukan memikirkan itu. Urusan hasil, berkali-kali saya sampaikan, urusan hasil, solusi, keajaiban, itu urusan Allah. Tugas kita lakukan saja, perbaiki diri. Perbaiki diri, kemudian banyakin taubat, banyakin minta ampun, ibadah kita, sholat kita, perbaiki. Hadapi semua hal yang terjadi pada diri kita. Kalau hari ini kita belum bisa bayar utang, kita seret rezeki, yuk kencangkan lagi dekat sama Allah, didekatkan hati kita dengan yang maha memberi rezeki, yang maha kuasa atas segala. Siapa itu? Allah. Allah maha memberi rezeki, Allah bisa menyelesaikan masalah, Allah bisa segalanya. Dekati Allah. Udah deh, saran saya nanti nggak usah pikirkan keajaiban dah. Ya saya katakan, monggo saja kita berpikir keajaiban, boleh, berharap keajaiban itu boleh, bagus ya. Bahkan justru kita beribadah itu pastinya berharap ampunan Allah, pertolongan Allah, keajaiban Allah. Tapi berpikirnya jangan ke situ. Yakini saja bahwa ketika kita dekat sama Allah, kita beribadah, kemudian kita misalnya ngamalin sholawat, istighfar, pokoknya beribadah, yakini saja bahwa insya Allah itu pasti kebaikan. Dan nggak mungkin Allah itu bohong. Emang yang dunia ini, yang memiliki dunia ini siapa? Allah. Allah sudah katakan lewat
Al-Quran, melalui nabinya Rasulullah SAW, bahwa siapa orang yang mendawamkan istighfar maka Allah kasih solusi, kasih rezeki. Siapa yang mendawamkan sholat maka Allah akan memberikan banyak rahmat, banyak kebaikan. Dan itu pasti. Kenapa kita belum merasakan itu semua? Karena kita, saya katakan ini ya, terlalu menerka, terlalu berusaha untuk memikirkan ke situ. Jangan, udah lepasin aja, titipkan aja, hadapi saja. Selagi kita niatnya ke Allah, datang ke Allah, ibadah sungguh-sungguh ke Allah, kita perbaiki kualitas ibadah kita, kualitas diri kita, hidup kita, insya Allah pasti Allah rubah itu. Banyak amalan-amalan yang sudah saya share di video YouTube saya ya, banyak banget. Bahkan pastinya teman-teman lihat di video-video lain, guru-guru kita, ustadz kita, pasti mereka mengajarkan tentang amalan. Amalkan ini insya Allah hidup begini, amalkan ini insya Allah utang lunas, amalkan begini insya Allah rezeki lancar. Itu baik, amalkan teman-teman semuanya, amalkan. Tapi di sini saya lebih menyarankan pada keyakinan, pada tauhid kita sama Allah. Nah, keyakinan itu sangat penting teman-teman semuanya. Lebih baik kita amalan itu sedikit tapi kita rutin, istiqomah, dan kita yakin, daripada banyak amalan tapi kita nggak yakin, kita ini ya nggak istiqomah gitu bahasa saya. Jadi lebih bagus dah amalkan apa yang memang Anda dapatkan selama ini dengan guru Anda, dengan guru-guru kita, amalkan. Istighfar kah, sholawat kah. Tapi kalau Anda ingin yang amalannya saya tertata rapi, ya monggo ikut kelas online Mahkota Hati. Kita ada di kelas online tuh Riyadho amalan yang insya Allah di sana amalannya tertata. Kapan harus ngamalin sholawat, kapan istighfar, kapan baca Quran, semuanya lengkap insya Allah. Kalaupun Anda enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting tetap ke Allah. Saran saya ke Allah, Allah Tuhan kita. Insya Allah Allah bisa wujudkan semuanya. Jadi jangan takut, jangan takut. Nah, sekali lagi saya katakan ya, di akhir video saya sampaikan, mulai hari ini titipkan hutang, masalah, beban hidup apapun itu ke Allah. Kita fokus perbaiki diri, kita fokus banyak minta ampun, kita fokus untuk banyak taubat, beristighfar sama Allah, kita fokus pada ibadah kita fokus bagaimana mendidik jiwa raga kita ini supaya ridho, ikhlas, sabar, terima gitu ya, nurut aja sama Allah. Apa ya, berusahalah untuk tidak menurutin apa mau kita. Sudahlah, semuanya tuh Allah aja urut tuh, ikutin aja apa maunya Allah. Kalau hari ini hidup kita begini, ya sudah, syukuri, nikmati. Kalau kita sedang diuji, sabar. Kalau kita dapat nikmat, syukur. Sabar dan syukur ini sangat penting teman-teman semuanya. Jadi Anda jangan terlalu fokus pada amalan-amalan, jangan. Boleh, monggo, Anda mau banyak amalan boleh, silahkan, dan itu bagus. Yang penting istiqomah, didawamkan, dirutinkan, dan yakin bahwa insya Allah dengan keberkahan amalan yang kita kerjakan tuh bisa membawa manfaat kepada kita, kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita. Jadi itu teman-teman semuanya. Saran saya terakhir video ini, kalau ingin hutang lunas, siap terima resiko, banyakin ibadah, perbaikin ibadah, sabar, ikhlas, ridho, tetap baik sangka dan istiqomah. Dan selalu berbaik sangka sama Allah bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya adalah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.